this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan boleh mempertemukan setiap anak-anak muda. Dengan segala kerinduan kami datang di hadapan Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan beracara penuh, Roh Kudus menjamah dan melalui setiap kami. Ini waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Sehingga waktu kami mendengarkan, kami juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman ini boleh termeterai dalam kehidupan kami, menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan kami ke depannya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati lidah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Ini kebesaran mic saya. Puji nama Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa boleh sama-sama kita ada di tempat ini untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Langsung aja dari slide-nya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 5. Ayub 23 1 sampai 5 saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmannya kepadaku. Hari ini materi firman Tuhan akan berbicara mengenai finding God. Sama-sama dengan saya katakan finding God. Sebelum kita mengerti tentang finding God, saya ingin teman-teman harusnya bukan cuma sekedar finding God, tapi kita harus knowing to God. Kita mesti mengetahui dan memahami Tuhan. Sebab bahaya bagi setiap kita menjadi orang Kristen sudah lama, melayani Tuhan sekian lamanya, bahkan bergereja setiap hari Minggu, tapi kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, ini menjadi bahaya bagi setiap kita, apalagi anak-anak muda di tempat ini. Firman Tuhan hari ini boleh menjadi bekal bagi setiap kita. Materi ini menjadi refleksi dalam kehidupan kita, sekaligus menjadi warning bagi kita. Apakah gereja memiliki satu pemahaman yang benar tentang Tuhan yang disembah? Ataukah hanya sekedar rutinitas ibadah saja, hanya sekedar rutinitas pelayanan saja, tetapi tidak membekali bahkan mengedukasi setiap jemaat untuk memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang Tuhan yang dia sembah. Next, ini manual aja ya, Sep ya. Saya nggak bisa pakai itu soalnya. Makanya itu teman-teman, kita harus punya pemahaman mengenai siapa Tuhan yang disembah. So, waktu kita mempunyai pemahaman tentang Tuhan yang kita sembah, itu akan membawa kita pada sebuah pengalaman iman. Tahukah kita bahwa iman itu tidak muncul begitu saja teman-teman. Saudara keluar dari rahim ibu saudara, itu tidak langsung tiba-tiba saudara beriman kepada Tuhan. Makanya iman itu mulai dari sebuah pemahaman dulu tentang Tuhan. Selama kita tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka sulit untuk kita memiliki iman yang benar tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu teman saya, teman kerja. Dia nggak tahu sebenarnya saya pelayanan dan saya nggak terlalu mengekspos juga ya kan, bahwa saya pelayanan dan sebagainya, tidak. Tetapi waktu itu dia diskusi dengan saya, dia mempertanyakan satu hal tentang konsep ketuhanan ini. Makanya sebelum kita belajar lebih dalam mengenai finding God, menemukan Tuhan ini, maka kita harus memahami dulu. Untuk kita menemukan sesuatu, kita mesti mengetahui bahkan memahami apa yang akan kita temukan kan. Kita tidak mungkin mencari sesuatu yang kita sendiri nggak tahu apa-apa itu. Kita tidak mungkin menemukan sesuatu yang kita tidak tahu deskripsinya itu apa.
Nah lucunya teman saya ini bertanya kepada saya sebuah pertanyaan yang bagi saya itu lucu sekali gitu teman-teman. Dia bertanya gini, menurut kamu Pit, bedanya Tuhan sama Allah itu apa? Ya saya ketawa saudara. Duh, memang ada bedanya ya, Tuhan sama Allah itu ada bedanya ya. Duh ada Pit. Oke kalau gitu apa sih bedanya? Saya berbalik tanya gitu teman-teman. Karena menurut saya itu gak ada bedanya saudara. Antara Tuhan dan Allah. Ini bayangkan hanya dengan kata Tuhan dan Allah aja dia gak punya konsep yang benar. Tapi saya senang untuk berdiskusi dengan seorang anak muda yang mereka kritis. Makanya untuk anak-anak muda tempat ini harus punya critical thinking teman-teman. Sehingga waktu kita dihadapi satu pemahaman yang mungkin agak nyeleneh gitu ya kan. Kita bisa menyaringnya, kita bisa memfilternya. Lalu saya bilang apa bedanya Tuhan dan Allah? Dan jawabannya justru tambah nyeleneh saudara. Jawabannya menjawab bahwa kalau Allah itu ada di perjanjian lama. Allah itu ada di perjanjian baru dan kata Tuhan itu di perjanjian lama. Terus saya bilang, oke, kalau begitu berarti di perjanjian lama tidak ada kata Allah. Kalau memang cuma ada kata Tuhan di perjanjian lama. Berarti kalau di perjanjian baru cuma ada kata Allah, berarti tidak ada kata Tuhan tuh. Saya sambil ketawa gitu saudara dan dia tambah bingung. Saya tahu mukanya dia kebingungan. Apa yang membedakan itu? Oke lah, saya naikkan tingkat pertanyaannya lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, kalau memang ternyata kita mendikotomikan antara Tuhan dan Allah itu sebuah hal yang berbeda. Saya tanya, mana yang Tuhan, mana yang Allah? Yang Tuhan itu Allah atau Allah itu Tuhan? Dia semakin bingung saudara. Memang bukan menjadi hal yang hal yang biasa bagi saya untuk membuat orang tuh jadi bingung gitu ya kan. Karena ternyata dia memberikan pertanyaan justru terjebak pada pertanyaannya sendiri. Dan sampai akhirnya dia mengarah kepada bahwa Yesus itu bukan Tuhan lah, hanya perantara, hanya ciptaan dan sebagainya. Dia Kristen saudara. Lahir dari keluarga Kristen. Tapi untuk perbedaan kata Tuhan dan Allah, dia tidak punya kemampuan untuk mengerti itu. Pertanyaannya di mana peran gereja? Di manakah keadaan saat-saat hari ini banyak kita melihat fenomena-fenomena yang sudah terjadi. Ada banyak paham-paham tertentu ya kan. Dualisme, relativisme, fleksi, semuanya terjadi begitu saja. Dan kalau kita tidak memahami yang benar, kita tidak punya dasar yang benar, maka jangan heran waktu kita mengalami persoalan, pergumulan, tantangan, halangan, rintangan, tekanan, cobaan yang ada dalam kehidupan kita, kita mulai melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan waktu saya menjelaskan kepada dia, loh itu cuma perbedaan kata saja. Antara ayah dan bapak. Ya kan? Apakah menurutmu ayah itu bukan bapak? Terus kalau bapak itu siapa? Ya kan? Jadi hanya sekilas kata saja. Dia tidak punya kemampuan untuk mengerti sebab itu. Makanya tapi saya menyadari itu teman-teman. Lebih baik kita menyadari ketidakmampuan kita. Kita sama-sama belajar. Saya tidak lebih baik dan saya tidak lebih rohani dari teman-teman. Bedanya cuma gini, saya belajar lebih dulu teman-teman. Karena mungkin saya khotbah, saya tidak menyiapkan teman-teman. Bedanya cuma itu aja. Maka dari kisah Ayub ini kita akan melihat the spiritual journey, satu perjalanan spiritual Ayub. Kenapa saya mengambil Ayub? Karena dalam kisah Ayub ini sangat menarik untuk kita pelajari. Untuk menggugah kehidupan kekristenan yang sebenarnya, untuk merangsang esensi yang sebenarnya dari kehidupan kekristenan kita. Apakah selama kita menjadi orang Kristen, kita sudah punya pemahaman yang benar, bukan tentang Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman tentang Tuhan yang benar, maka sulit untuk kita finding God itu tadi. Sulit untuk kita bisa menemukan Tuhan, sulit kita bisa mengetahui Tuhan, sulit untuk kita bisa mengerti maunya Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu deskripsi tentang Tuhan itu apa. Konsep tentang ketuhanan itu apa. Suatu saat di Instagram itu rame teman-teman. Ini Diki tahu ini. Saya lucu sebenarnya karena di Instastory saya itu ada salah satu teman. Dia itu majang pacarnya. Pacarnya tuh hilang saudara. Jadi pacarnya tuh hilang, jadi cowoknya yang hilang maksudnya. Saya kenal sama si ceweknya ini. Dia pasang story. Dan ada beberapa story yang lainnya juga masang sama, orang yang sama itu. Bahwa hilang dari jam sekian, menggunakan baju ini, baju warna apa, ciri-ciri dan sebagainya itu. Saya bilang kok bisa ya pacar sampai hilang gitu ya kan, kemana aja gitu. Tapi
Nggak mungkin orang bisa menemukan apa yang ingin dicari kalau dia nggak tahu tentang deskripsi yang mau dicari itu apa. Nggak mungkin kita bisa menemukan Tuhan selama kita nggak punya pemahaman tentang siapa Tuhan. Itu dulu teman-teman. Kalau kita punya dasar pemahaman tentang Tuhan yang benar, maka sangat mudah untuk kita menemukan Tuhan. Sebab itu materi finding God ini bukan mengindikasikan tentang how to find God. Bukan mengindikasikan kita bagaimana cara kita menemukan Tuhan. Tidak, saya tidak mengajari teman-teman cara menemukan Tuhan. Sebab setiap kita punya perjalanan kehidupan spiritual masing-masing yang dimana Tuhan punya caranya masing-masing. Itu sebabnya materi ini tidak mengindikasikan bagaimana kita mendapatkan Tuhan atau menemukan Tuhan. Tetapi lebih kepada untuk apa kita menemukan Tuhan. Itu yang akan kita belajar sama-sama teman-teman. Kalau kita mau lihat kata menemukan, arti kata menemukan itu artinya mendapatkan yang terhilang. Makanya ada pencarian akan hal tersebut. Ini next, Sep. Maka adanya pencarian akan hal tersebut. Pertanyaannya gini, apakah berarti Tuhan tidak ada atau hilang sehingga perlu ditemukan? Benar gak sih? Diksi tentang menemukan itu, kata menemukan itu, kan kita berpikir gini, oh berarti ada sesuatu yang hilang, yang kita mesti cari, yang kita mesti temukan tuh. Nah kalau kita bicara finding God, berarti apakah Tuhan itu tidak ada atau hilang, sehingga saudara dan saya perlu menemukan Tuhan. Maka hari ini kita melihat bahwa materi ini itu sebenarnya menunjukkan bukan bahwa Tuhan itu hilang atau Tuhan itu tidak ada teman-teman. Sebab bukan berarti apa yang tidak bisa kita lihat itu disebut tidak ada. Siapa yang bisa melihat angin di tempat ini? Coba. Ada yang bisa melihat rupanya angin AC itu seperti apa tuh? Tapi pertanyaannya, kalaupun saudara tidak bisa melihat angin, saudara bisa merasakan kan? Jadi bukan berarti apa yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita, terus kita menyimpulkan bahwa itu tidak ada. Memang secara kasat mata Tuhan tidak terlihat, tapi bukan berarti eksistensi keberadaan Tuhan itu tidak bisa kita rasakan. Itu sama seperti orang buta mengatakan, "Duh, matahari ini gelap." Kan lucu saudara. Dia tidak bisa melihat matahari, tapi karena kebutaannya, karena tidak memiliki kemampuan untuk melihat tadi, sulit untuk dia bisa melihat matahari dengan intensitas cahaya tertentu. Nah pertanyaannya, apakah mempengaruhi gerak-gerik matahari? Juga tidak teman-teman. Sehingga apa yang menurut kita tidak bisa kita lihat, itu bukan berarti tidak ada. Tuh. Nah konsep ini tidak bisa dimengerti oleh mereka yang skeptisme, mereka yang ateisme. So mereka dari awal, mereka sudah memberikan batasan akan hal-hal yang sifatnya supranatural. Tuh. Nah makanya hari ini kita mengerti bahwa menemukan bukan berarti Tuhan itu hilang saudara. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tetapi bicara menemukan Tuhan adalah bicara ini. Itu gak kelihatan ya tulisan kecilnya ya. Adalah esensinya memiliki pengalaman atas sebuah keberadaan. Saudara bisa bilang angin AC ini sejuk karena saudara punya pengalaman atas keberadaan angin AC ini. Sama. Kita bisa menemukan Tuhan ketika kita memiliki pengalaman akan keberadaannya Tuhan. Itu sebabnya menemukan itu bukan bicara soal mencari di tempat mana atau di alamat mana. Karena menemukan bukan bicara soal penempatan, tapi bicara soal pengenalan. Sejauh mana saudara dan saya mengenal Tuhan. Dan sejauh itulah saudara dan saya bisa menemukan Tuhan. Sehingga kita bisa klik sama Tuhan. Kalau kita mau melihat behind the story of Job, karena ini kita ambil dari kisah perjalanan spiritual Ayub, teman-teman. Saya percaya cerita ini sudah sangat terkenal di kalangan kita semua. Tapi mungkin buat teman-teman yang tidak tahu Ayub itu siapa, Alkitab menuliskan di pasal 1 dikatakan Ayub itu takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur dan saleh. Keempat predikat ini tuh diberikan kepada Ayub. Dan kaya sebetulnya saudara. Orang kaya jujur menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan dan saleh. Tetapi satu waktu Tuhan menguji Ayub. Seluruh yang dimiliki Ayub, harta, ternak, kekayaan semuanya, bahkan anak-anaknya itu diambil dalam satu waktu. Diambil semuanya apa yang dimiliki Ayub. Bahkan Ayub memiliki penyakit semacam borok yang membuat
gatal gitu dari atas kepala sampai bawah kakinya, saudara. Bayangkan begitu tertekannya penderitaan Ayub, sehingga tidak heran dalam perjalanan nanti kita bisa baca itu dari pasal pertama, pasal kedua. Kelihatannya Ayub bisa berkata, terpujilah Tuhan yang memberi, terpujilah Tuhan yang mengambil. Tapi itu tidak semudah diucapkan, saudara. Bagi setiap kita yang tidak pernah merasakan kehilangan, kita tidak akan mengerti sesuatu itu menjadi berharga. Nah, Tuhan menguji Ayub. Sebab ada sebuah percakapan di atas langit, saudara, antara Tuhan dan iblis. Iblis mulai mendakwa dan mengatakan bahwa ya Ayub bisa saleh, Ayub bisa takut akan Tuhan, Ayub bisa jujur, dia bisa menjauhi kejahatan. Karena kamu berkati Tuhan, karena kamu berkati. Coba bukaan pagar batasannya, ambil semuanya, lah nanti dia akan mengutuki. Sudah tahu, alasan iblis selalu ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan dalam segala aspek apapun. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Sehingga Tuhan tahu Ayub seperti apa. Dan Tuhan yakin Ayub pun tidak akan pernah mengutuki Tuhan. Walaupun kita baca ada penyesalan, ya itu maklum saudara. Ada keluhan, ada keluh kesah. Saking tertekannya penderitaan yang dialami Ayub, yang tidak bisa diberikan jawaban atas semua penderitaan ini. Seringkali ketika kita menghadapi sebuah permasalahan problema dalam kehidupan ini, bukannya kita bertanya satu hal, satu pertanyaan pokok dalam kehidupan ini. Sebetulnya Tuhan tuh ada apa enggak sih? Nah, kita tidak akan bisa masuk dalam satu pertanyaan yang ultimat itu, teman-teman. Sampai teman-teman mengalami satu titik dalam kehidupan ini, saudara mau kemanapun, saudara akan serba salah tuh. Saudara mau kemanapun, saudara kayaknya udah kepepet. Dan waktu saudara kepepet, waktu saudara mengalami permasalahan yang menekan kehidupan saudara, bahkan menyengsarakan kehidupan kita, di situ kita mulai bertanya, where is God? Di mana Tuhan? Untuk itu kita akan melihat ada dua hal. Untuk apa kita menemukan Tuhan? Hal yang pertama, next step. Apa pentingnya kita menemukan Tuhan? Sebab itu menjadi primary needs. Itu menjadi kebutuhan primer kita. Originalitas kekristenan itu dibangun atas kebutuhan dasar pengenalan akan Kristus. Jadi kekristenan yang original itu dibangun di atas dasar pengenalan Kristus. Doktrin-doktrin yang lain itu hanya mengikuti, teman-teman. Percuma kita memahami seluruh doktrin, tapi kalau kita tidak ngerti dasar pengenalan kita akan Kristus. Saya pernah ceritakan ini di Komsel, suatu saat ada salah satu teman saya yang ponakannya itu sekolah teologi ya, teman-teman. Dan dia ingin memberikan, dia menanyakan apakah ada, dia mencari 5 hamba Tuhan, 5 pendeta. Dia nyebutkan 5 pendeta untuk ditanyakan sebuah soal mengenai kristologi, doktrin kristologi. Dan dari pertanyaan itu dia ingin menguji apakah dari kristologi yang dipahami oleh kelima pendeta ini sama atau itu juga membuktikan tentang kapabilitas dia. Di teman saya menanyakan itu, bisa tak? Dia manggil saya Ko kan. Bisa enggak Ko? Dia bilang gitu. Saya bilang, coba kamu bilang sama ponakanmu itu. Gini ya, yang pertama, kalau dia cari pendeta, itu sorry nih. Saya ini bukan pendeta, dia bilang gitu. Kapabilitas saya bukan seorang pendeta tuh. Tapi kalau untuk pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan itu, it's okay. Tapi kalau dia cari pendeta, ya saya nggak bisa karena saya bukan pendeta tuh. Jadi kan nggak memenuhi kriteria tuh. Kalau dalam akademisi itu kan diuji itu integritas dari pertanyaan tersebut kan. Saya nggak bisa. Yang kedua, nggak semua orang pendeta itu STT, saya bilang gitu. Dan pendeta itu hanya ditapiskan dalam satu organisasi struktur gereja, struktur organisasi gereja. Kalian bisa tanya Mas Yafet tuh. Lulus S2 pun belum tentu bisa dibilang pendeta, saudara. MTH iya, tapi tidak bisa dibilang pendeta karena pendeta hanya ditapiskan gereja. Berarti kalau itu gereja, berarti di gereja itu harus punya pemahaman doktrin yang benar tuh. Lalu yang ketiga, itu yang agak nyeleneh saudara. Saya bilang sama dia, coba bilang sama ponakanmu, ini yang ketiga bahwa dari seluruh kelima pendeta itu, atau sebutkanlah seluruh kriteria pendeta yang mumpuni untuk memberikan kapabilitasnya menjawab pertanyaan soal doktrin kristologi. Di manakah dari kelima pendeta itu yang memiliki kapabilitas yang mampu untuk menjawab kristologi?
Dan itu yang dijawab sama teman saya, iya sih kok. Karena selama doktrin, kita enggak mungkin saudara. Kita bisa belajar tentang doktrin, tentang pengajaran, saudara bisa googling, saudara bisa baca buku, saudara bisa lihat artikel semuanya. Tapi tanpa sebuah pengenalan itu. Karena kita enggak cuma berhenti pada sebuah pemahaman teman-teman, tapi beranjak pada satu pengenalan akan Kristus. Dan itu dimulai dari sebuah pengalaman kehidupan kita. Saya enggak mungkin berdiri di atas tempat ini seperti ini kalau saya enggak pernah mengalami sebuah pengalaman-pengalaman hidup saya dengan orang-orang di sekitar saya. Dan saya ketemu banyak anak-anak muda yang mereka juga skeptis, apatis, bahkan tidak mau tahu tentang doktrin tertentu. Bukan berarti doktrin tidak penting saudara. Tapi saya jawab, bahkan kalaupun saya mampu untuk menjawab tentang doktrin kristologi, apakah itu mampu untuk menunjukkan originalitas kekristenan saya? Sebab originalitas kekristenan kita itu dibangun atas sebuah kebutuhan dasar pengenalan akan Kristus. Maka hal pertama, kenapa kita menemukan Tuhan? Sebab dia adalah kebutuhan utama, primer, mendasar, fundamental dalam kehidupan kita. Ini harus kita tahu tuh. Bukan Tuhan butuh saudara, saudara yang butuh Tuhan. Ini yang kita sering kali bolak-balikan saudara. Orang bilang loh Tuhan tuh butuh kita sebagai partnership dan sebagainya. Tidak. Sebab dia Tuhan, dia tidak membutuhkan penyebab atas keberadaannya, dia tidak membutuhkan alasan untuk keberadaannya. Tapi kita butuh Tuhan. Nah sulit untuk kita bisa melihat transendensi Allah. Karena apa? Kemahaagungannya, kemahakuasaannya. Tetapi kita sadar bahwa kita bangga, kita bukan punya Allah yang transenden, tapi dia juga Allah yang imanen, Allah yang secara personality datang kepada setiap kehidupan kita. Maka ini harus kita sadar, apa kita menemukan Tuhan, untuk apa kita menemukan Tuhan. Bukan berarti Tuhan hilang, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tetapi karena memang dia adalah kebutuhan primer dalam kehidupan saya. Jadi kehidupan kekristenan itu bukan cuma bicara soal berkat, sandang, pangan, dan papan, tidak. Tetapi satu kebutuhan rohani yang selalu dibutuhkan. Nah pertanyaannya, apakah gereja sudah memenuhi kebutuhan itu? Gereja hanya peduli dengan kebutuhan secara ragawi itu. Diakonia, berkat, baksos dan sebagainya. Mereka lupa bahwa ada kebutuhan terdalam yang dibutuhkan jemaat. Sehingga makanya gak heran kenapa jemaat itu bergantung pada diakonia, jemaat itu bergantung pada berkat-berkat tertentu. Sebab mereka tidak ditanamkan satu kebutuhan primer ini loh. Nah apa alasan kita hari ini datang dan melayani Tuhan? Saudara butuh Tuhan enggak sih? Kalau saudara butuh Tuhan, saudara datang dengan tempat ini, dengan hati terbuka. Kalau saudara butuh Tuhan, maka saudara mengutamakan, memprioritaskan. Sorry saya enggak pakai kata prioritas karena dia masih dalam urutan. Tapi menjadikan Tuhan sebagai pusat utama tuh dalam kehidupan kita. Sebab dia adalah kebutuhan utama kita tuh. Kalau tadi kita baca di Ayub pasal 23 ayat 1 tadi, Ayub ingin berkeluh kesah kepada Tuhan. Sebab apa? Dia mengatakan bahwa keluhannya ini akan menjadi sebuah pemberontakan. Karena apa? Karena saking tertekannya penderitaan yang dialami. So apa? Dalam pertanyaan kehidupan dia, kenapa saya harus begini? Saya udah saleh, saya udah takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Setiap harinya kalau kita lihat, Ayub itu memberikan persembahan kepada Tuhan untuk anak-anaknya tuh. Tapi kenapa Tuhan memberikan sebuah pencobaan, sebuah ujian seperti ini? Dan itu pertanyaan yang tidak terjawabkan dalam setiap pengalaman perjalanan kehidupan Ayub. Bukankah Ayub menginterpretasikan tentang kehidupan kita? Kadang dalam kehidupan kita, waktu kita menjalani hidup ini, kita sulit untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita sulit untuk maunya Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya bilang di poin pertama ini, finding God, artinya kita primary needs, kita butuh Tuhan sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Itu seperti gini teman-teman, waktu teman-teman ada di setiap kita ini, saya bisa bayangkan, saya lebih suka kita mengimajinasikan sesuatu, supaya kita bisa menangkap tuh. Seperti begini, waktu kita bayangkan kita ini ada di padang pasir semua. Setiap kita nih ada di padang pasir semua. Panas, terik, ya kan? Saudara mengalami kehausan, saudara mengalami kekeringan. Dan tiba-tiba saudara melihat ada satu sumber air tuh. Bahkan saudara nggak tahu itu oase atau bukan oase, yang penting ada sumber mata air di sana tuh. Pertanyaannya, saudara kejar nggak itu?
Kenapa enggak Jeffrey? Iya, kalau ternyata itu bukan oase, apakah Jeffrey tidak mengejar itu? Yang lainnya coba, masuk Jeffrey doang yang jawab. Ayo dong, kalian kan lebih ini kan, masa nggak bisa jawab? Pertanyaannya loh, waktu kalian lihat entah itu oase, kan saya tadi bilang itu entah itu oase, mau bener mau nggak bener ya kan, mau itu sumber mata air sungguhan apa enggak. Saudara ini mengalami terik, panas, kekeringan, lelah sudah jiwa ini ya kan. Terus saudara lihat tuh dari ujung ada sebuah mata air tuh. Saudara kejar nggak? Saudara kejar nggak? Kejar kan? Pertanyaannya kenapa saudara kejar? Kenapa? Karena apa? Karena kita butuh. Sebetulnya saya ingin memancing jawaban lain, tapi udah dijawab butuh ya. Selain kita butuh karena kita tahu itu ada. Selain kita tahu itu ada, karena kita butuh. Nah pertanyaannya gini, kita tahu Tuhan itu ada gak sih? Halo? Yang percaya Tuhan itu ada, katakan amin. Nah kalau kita tahu Tuhan itu ada, pertanyaannya kita butuh Tuhan enggak? Saudara masih ragu. Sebab yang jadi kebutuhan primer saudara itu bukan Tuhan. Tapi gaji pokok kita tuh, yang UMK tuh. Kebutuhan utama kita bukan pada Tuhan. Tapi pada koneksi kita. Pada jabatan kita, pada gelar kita. Makanya gak heran waktu itu diambil daripada kita. Kita mulai merasa Tuhan gak adil. Itu seperti kita membangun rumah teman-teman. Ya kan? Kita mikir mungkin bangun rumah ya cuman hancurkan fondasi selesai, hancurkan fondasi, hancurkan bangunan langsung kita rekonstruksi ulang gitu kan, kita bangun lagi ya. Ini memang gak ada teman kita ya kan, dia lagi membangun ulang kembali rumahnya. Ya. Itu seperti membangun ulang kembali rumah, kayak merenovasi sebuah rumah tuh. Ada bagian-bagian tertentu yang mesti, oh ini waktunya diganti nih, ya kan. Ini sudah lebih dari berapa tahun. Genteng misalnya, plafon kah misalnya itu, tembok kah atau wallpaper yang sudah kelentek sana sini ya kan. Sebab kita tahu, jadi waktu kita menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan utama, kita itu menempatkan yang pertama. Waktu kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama itu, jadi pusat dalam kehidupan kita, maka yang kedua itu akan mengikuti teman-teman. Masalahnya gini, kita itu cuma kejar yang kedua, yang satu nggak kita kejar. Padahal saudara untuk mendapatkan kedua, saudara mesti yang pertama tuh. Tapi waktu saudara fokus cuma kedua, saudara bukan cuma kehilangan kedua, saudara kehilangan satu dan dua. Andainya kita lebih menjadikan semua yang kita punya, yang kita miliki itu menjadi pusat kebutuhan hidup kita tuh. Sehingga apa? Makanya dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, itu sia-sia teman-teman. Dan itu akan teruji dalam waktu teman-teman mengalami sebuah persoalan kehidupan ini. Pertanyaannya, saudara akan melarikan diri atau justru saudara mendekatkan diri kepada Tuhan? Itu akan menguji sebagaimana Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Makanya saya mau bilang gini, apapun boleh terjadi. Orang mau bilang apa tentang kita. Kita mau difitnah apapun, orang-orang di sekeliling kita mau mengecewakan kita pun. Selama Tuhan menjadi kebutuhan utama dalam hidup ini, maka kita hanya bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi yang bahayanya ada satu survei ini teman-teman, memang mengerikan survei hari-hari ini. Kalian kalau mengikuti lihat di Instagram itu bilangan Research Center. Saudara akan melihat sebuah survei-survei tentang kekristenan tuh. Hampir berapa persen anak muda sudah tidak lagi percaya untuk datang ke gereja. Mereka mulai apatis. Mereka sudah gak peduli lagi di gereja. Padahal di gereja kita ditanamkan nilai-nilai Injil itu. Kita ditanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga makanya Tuhan bilang di Maleakhi ini, Tuhan akan membuat sebuah perbedaan yang tajam antara mereka yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Saya selalu bilang kalimat ini itu kepada teman-teman saya, bahkan waktu saya bikin PD teman.
Saya bilang hari ini kalian yang hadir ini loh, kalian sendiri akan mengalami bahwa akan ada perbedaan yang tajam antara kalian yang hari ini beribadah loh dengan mereka yang tidak beribadah. Tapi saya nggak menjustifikasi bahwa mereka yang tidak beribadah adalah orang-orang berdosa, tidak. Tapi memang ada privilege khusus yang Tuhan kasih buat kita. Tapi yang terpenting adalah apa? Bagaimana kita membutuhkan Tuhan. Next. Sebab tidak ada satupun yang dapat memuaskan kebutuhan terbesar kita selain daripada kehadiran Yesus dalam karya penebusannya. Saudara mau cari apapun untuk memuaskan kebutuhan saudara. Saudara tidak akan pernah terpuaskan. Kenapa? Karena kebutuhan terbesar kita yang utama itu adalah kehadiran Yesus dalam karya penebusannya. Bila hari ini kita menyadari penting saudara, bahwa ketika kita menempatkan Tuhan, hanya Yesus di mana kebutuhan kita terbesar dapat dipenuhi dan dapat dipuaskan. Saudara tahu kisah wanita Samaria, perempuan Samaria? Ini pernah dibahas dalam materi Komsel mengenai tentang penyembahan. Waktu itu saya eksposisi Yohanes dan saya menjelaskan tuh. Waktu Tuhan letih dikatakan gitu kan. Yesus letih karena perjalanan pelayanan. Yesus bilang sama perempuan Samaria yang waktu itu ada di sumur itu. Yesus bilang gini, kasih aku minum. Sudah tahu perempuan ini menjawab, loh Tuhan, kamu itu enggak punya timba loh. Terus bagaimana kamu bisa mengambil sumur ini sedangkan kamu tuh enggak punya timba. Padahal Yesus bukan cuma menunjukkan tentang haus secara lahiriah saudara. Ini sebuah penggambaran tentang penyembahan. Banyak di antara kita ini hanya terkotak-kotak tentang penyembahan itu. Padahal penyembahan itu hanya sebuah alat tuh. Tapi kita pikir loh, ayo menyembah gitu ya kan. Seringkali kan kita penyembahan hanya karena kita disuruh tuh. WL-nya nyuruh tuh, termasuk saya kan. Karena saya juga WL tuh. Ya kan? Ayo kita menyembah, semua menyembah ya kan. Waktu kita gak nyuruh menyembah, semua diam gitu. Itu sama seperti perempuan Samaria tadi tuh. Loh Tuhan kamu tuh gak punya timba, tapi gimana mau ngambil air dalam sumur tersebut? Lalu Tuhan bilang dan menjelaskan kepada perempuan Samaria ini. Bahwa kalau kamu minum air yang di sini, kamu tuh cepat haus. Tapi kalau kamu minum air kehidupan, kamu akan dipuaskan. Perempuan ini bertanya, air hidup mana Tuhan? Kasih ke saya, supaya saya bisa mencari dan memuaskan diri saya. Nah seberapa besar kebutuhan kita akan Tuhan. Bukan berkatnya Tuhan, tapi kebutuhan kita akan Tuhan tersebut. Itu bisa terrealisasikan dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami persoalan, waktu kita mengalami masalah. Pergumulan yang kayaknya tidak kunjung selesai saudara. Di situ loh titik di mana kita diuji. Saudara butuh Tuhan enggak? Makanya saya kadang kurang suka bahkan ketika orang mengatakan saya enggak butuh Tuhan. Saya mati, saya tahu saya mati akan masuk neraka tuh. Tapi coba lihat nanti di ujung kematian. Karena pada waktu tertentu di ujung kematian manusia itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa saya berani bilang gini? Saya ngalami saya konseling teman saya kok. Waktu manusia menghadapi sakratul maut kematian itu, di situ loh dia baru sadar bahwa dia harusnya butuh Tuhan. Makanya pastikan hari ini kehidupan saudara, mungkin secara finansial, mungkin secara jasmani, kebutuhan itu terbatas saudara. Tapi ada satu kebutuhan yang tidak terbatas, yang sanggup memenuhi kita, yang sanggup memuaskan kehidupan kita, dan itu hanya Yesus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, untuk apa kita menemukan Tuhan? Kalau yang pertama kita bicara tentang sebuah kebutuhan utama. Yang kedua adalah bicara tentang iman yang murni, purify faith, iman yang dimurnikan tuh. Iman menyadarkan kita atau menggerakkan kita untuk melihat segala sesuatu dalam perspektif Allah. Makanya Ayub bilang gini di ayat yang ketiga. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam.
Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang diberikannya kepadaku. Sebab Ayub bingung selama ini. Ayub tidak tahu jawaban atas pertanyaan kehidupan ini. Kenapa dia harus mengalami penderitaan tuh? Kenapa dia harus mengalami satu ujian? Rupanya ini yang menjadi jawaban Ayub bahwa Tuhan ingin memurnikan iman Ayub sehingga iman itu menyadarkan bahkan menggerakkan kita untuk melihat segala sesuatu dalam aspek kehidupan kita dalam perspektif Tuhan. Bahkan sekalipun itu bagi kita itu sangat menyulitkan, bagi kita itu mungkin sangat mustahil, bagi kita kok kayaknya berat Tuhan. Sebab kalau kita tidak memiliki iman yang benar tentang Tuhan, maka jangan pernah salahkan Tuhan ketika kita mengalami sebuah masalah, kita akan terombang-ambing. Saya mau katakan gini teman-teman, iman yang teruji adalah iman yang layak dijalani. Sekali lagi saya bilang nih, iman yang teruji adalah iman yang dijalani, bukan sekedar iman yang diwariskan. Sebab banyak kita hanya berpikir, oh ya saya hanya mewariskan kekristenan orang tua saya. Papa mama saya pendeta, orang tua saya pendeta, saya lahir dari keluarga pelayanan, gereja. Itu sebabnya orang berpikir gini, iman itu akan diuji dalam setiap persoalan hidup kita teman-teman. Karena perspektif yang baik di tengah rasa sakit itu akan menyangkal setiap realitas penderitaan, tekanan, halangan, cobaan yang ada dalam kehidupan kita. Iman itu menyadarkan itu teman-teman. Sekalipun kita dengan jujur dan rendah hati, kita tanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus saya? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya udah lakukan semuanya buat Tuhan, tapi kenapa kok penderitaan ini terjadi dalam kehidupan saya? Tapi justru Ayub tidak melarikan diri kepada Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan itu merangsang iman Ayub untuk apa? Menggerakkan Ayub untuk melihat segala perspektif yang terjadi dalam kehidupannya ini, dalam perspektifnya Tuhan. Sehingga Ayub dengan pedenya di ayat 10 pasal 23 tadi, Ayub bilang ini, ia tahu jalan hidupku. Bahwa waktu aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Sudah tahu proses pembikinan emas, itu dipanaskan 7 kali lipat tuh. Bahkan sepanas apapun untuk memanaskan emas itu tidak mengurangi karat dari emas itu. Karena semakin dia dipanaskan, semakin emas itu berkilau, semakin emas itu punya nilai. Jadi jangan pernah kita takut ataupun kita mengalami kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupan ini ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, kayaknya gak kunjung selesai. Padahal permasalahan, pergumulan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk menggerakkan iman kita tetap murni di hadapan Tuhan. Sebab iman yang teruji adalah iman yang layak untuk dijalani teman-teman. Karena kalau tidak kita akan berpikir begini, kalau Tuhan itu baik, loh mengapa ada kejahatan? Loh kalau Tuhan itu baik, kenapa ada musibah, bencana, malapetaka yang terjadi? Kalau memang Tuhan itu ada. Itu yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Sudah tahu waktu kisah tentang perempuan pendaran 12 tahun tuh. Bukannya Tuhan itu pura-pura gak mendengar saudara. Ya kan? Tapi Tuhan ingin menggerakkan iman perempuan ini. Dan dia berkata, asal ku jama jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Seberapa banyak kita sebagai orang Kristen tuh latah rohani saudara. Kenapa saya bilang latah rohani? Dikit-dikit Tuhan tolong, dikit-dikit Tuhan tolong. Lu Tuhan tuh tahu loh masalah kita, Tuhan sangat tahu. Tapi memang terkadang Tuhan diam dan menutup mata. Itu hanya untuk menggerakkan iman kita. Supaya melihat dari perspektif cara Tuhan bekerja. Sehingga waktu kita sadar bahwa segala sesuatu boleh terjadi. Segala sesuatu boleh terjadi. Termasuk pencobaan, aniaya, penderitaan, masalah, pergumulan, persoalan yang terjadi. Sebab waktu kita meyakini itu dalam iman kita. Kita sadar bahwa tidak ada permasalahan yang abadi dalam dunia ini. Setuju dengan saya? Saudara boleh mengalami masalah dalam kehidupan ini macam-macam. Masalah keluarga, masalah tentang hubungan, masalah tentang orang tua, masalah tentang pelayanan, apapun. Tenang, masalah itu tidak akan pernah, kita tidak membawa masalah itu dalam kematian kita. Karena memang tidak ada permasalahan yang abadi saudara.
Sehingga 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan begini. Petrus bilang begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya minta tolong ditampilkan, karena ini udah slide terakhir kok. Supaya kita bisa melihat sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan gini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 17-nya. Ayat 7 ya ini ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Emas yang disebut murni adalah emas yang dipanaskan dan dimurnikan dengan api. Hanya emas yang murni yang dimurnikan dengan api yang menjadi emas. Kalau dia tidak jadi api, bukan emas tuh ya kan. Bahkan besi, tembaga pun juga perlu dipanaskan juga. Tapi tidak sepanas dan semurni emas tuh. Bela materi ini boleh menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hal apapun, kita menyadari bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Emas itu kalau saudara buang di kali, itu tetap emas enggak sih? Halo? Tidur ya David ya. Dingin ya Mas ya. Ayo. Emas kalau dibuang di kali itu ya, itu tetap emas apa enggak? Tetap ya. Iya karena dia punya nilai Mas Yan. Bahkan sekalipun dia dibuang di jamban pun dia tetap emas tuh saudara. Oke. Yuk maju ke depan pemain musik. Saya gak akan lama-lama karena udah pada ngantuk ya. Intinya begini saudara. Pada akhirnya, saudara baik-baik. Pada akhirnya satu-satunya jawaban yang Tuhan berikan dalam Ayub. Seakan-akan Tuhan bilang begini, kamu gak butuh apapun selain kamu butuh saya. Satu hal yang saya suka dari kisah Ayub ini, Tuhan tidak hanya menjawab Ayub lewat firman-Nya, tapi dia hadir dalam kehidupan Ayub. Makanya di Ayub pasal 42, yuk bangkit berdiri sama-sama. Ayub 42, kita baca sama-sama ya. Ayub pasal 42. Ayat yang kelima. Ayat yang kedua, lalu kita baca ayat yang kelima ya. Ayat yang kedua dulu, Ayub pasal 42, ayat yang kedua. 1, 2, 3. Aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Yang ayat yang kelima. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Waktu Tuhan memberikan dirinya sebagai pernyataan atas jawaban Ayub. Maka Ayub tidak butuh apapun selain ini. Yaitu kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin apa-apa. Saya tidak jauh lebih baik dan lebih rohani dari saudara sekalian. Saya tidak merasa bahwa saya lebih punya pengalaman banyak, tapi tidak. Tapi sampai hari ini saya selalu mengikrarkan satu hal. Orang boleh bahas tentang apapun. Orang boleh bicara tentang apapun. Tapi kalau mereka bicara tentang Tuhan, mereka bicara tentang Yesus, saya tidak akan mundur seinci pun tentang pengabaran Injil ini. Itu sebabnya iman kita harus tetap dideklarkan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab sekali bendera ditegakkan, pantang untuk diturunkan. Ini harus menjadi DNA kekristenan kita. Gereja harus kembali pada esensi awalnya, di mana menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan utama. Dan yang terakhir, memurnikan iman kita. Mungkin kita mengalami gesekan demi gesekan hari-hari ini. Persoalan-persoalan demi persoalan yang tidak kunjung ketemu jawabannya apa. Saya mau bilang begini, Tuhan yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian singkat aja saudara. Waktu saya divonis dokter, saya mengenai satu virus teman-teman. Bukan virus Hendra atau virus cacar monyet ya.
satu virus. Dan itu membuat saya lemah, saudara. Saya tidak akan sebutkan virus apa. Tapi dalam perjalanan kehidupan ini keempat tahunnya saya, tahun keempat, 4 tahun setelah saya divonis itu, saudara. Pertanyaan pertama dalam pikiran saya ini kurang apa Tuhan? Saya melayani saudara. Kalian bisa tanya tuh saudara-saudara saya. Setiap hari saya melayani. Kurang apa saya? Nginjili, saya banyak teman-teman yang dari Islam, Buddha, saya injili saudara. Kurang apa saya? Tapi waktu saya divonis, saya memiliki satu penyakit itu. Bahkan mama saya bilang gini, ya kan? Lucu sih mama saya ini. Mama saya nanya, waktu di rumah sakit kita check up, kamu udah siap belum? Maksudnya apa mas siap itu? Loh, saya bilang, saya enggak siap. Bukan karena saya takut kematian. Tapi banyak pekerjaan Tuhan yang belum terselesaikan sampai hari ini. Saya mikir loh Tuhan, kenapa ya? Karena saya memang terlahir dengan sakit-sakitan saudara. Dari seluruh keluarga saya, saudara saya ini yang paling sakit-sakitan. Saya paling lemah. Makanya kenapa waktu COVID saya pun juga kena saudara. Saya pikir saya gak kena. Mama saya udah wanti-wanti itu. Tapi ternyata saya kena. Saya melemah. Tapi di situ, di titik itu loh saya ketemu Tuhan. Jadi khotbah ini bukan sekedar teori yang saya cuma ngomong sama teman-temanku, kebutuhan utama Tuhan memurnikan iman. Enggak. So waktu saya sadar, cuman Tuhan yang jadi satu-satunya pusat kehidupan saya. Yang melayakkan saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Menyanggupan saya untuk melayani Tuhan. Dalam doa saya pernah bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya periksa semuanya, lab semua. Sampai saya periksa juga apakah saya kena HIV atau tidak. Tapi ternyata negatif saudara. Ada salah satu penyakit lainnya. Ternyata karena plasental, melalui plasenta orang tua saya kandung. Ada 2 dokter yang menangani saya waktu itu. Saya tahu dari raut wajahnya udah geleng-geleng saudara. SGOT-PT saya rujukannya sudah kadang naik turun. Tapi hari ini saya berani saksi di hadapan teman-teman. Setiap saya melayani Tuhan, saya tidak akan pernah mengalami kelemahan. Saya tahu kelemahan itu Tuhan nyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dalam waktu tahun ke depan ini, saya tetap bisa melayani Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya saudara. Bukan karena kemampuan saya, enggak. Saya lemah, saya gampang capek, saya gampang bosan, saya gampang lelah. Saudara. Tapi setiap saya lelah, saya tahu tujuan hidup saya ini apa. Hari ini, sadari kehidupan kalian. Tuhan jadi kebutuhan utama kita enggak. Jangan cuma datang gereja, selesai teman-teman. No. Saya rindu tuh gini loh teman-teman. Youth ini enggak akan ngalamin apa-apa kalau kalian cuma datang, duduk, dada, enggak. Saudara mesti ngerti firman Tuhan. Pembicara-pembicara di depan ini bukan khotbah asal khotbah, tapi pengalaman hidupnya. Kita saling bertumbuh bersama di tempat ini. Untuk apa? Kita kenal Tuhan. Bukan masalah banyaknya jemaat, itu nanti saudara. Yang penting kalian ini loh, yang Tuhan sudah percayakan di Miracle Youth ini loh. Ini waktunya kita bergerak bersama. Supaya apa? Persoalan demi persoalan terjadi. Itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Satu hati kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami datang Tuhan. Dengan rendah Hati ku persembahkan. Sadari betul saudara ada hari ini karena anugerah Tuhan. Bukan kemampuan, kekuatan dan kehebatan saudara. Saudara ada karena Tuhan ada bersama dengan kita. Syata kamata karabuta kesikatan. Bukan karena kekuatan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku tahu hidupku
mari datang sama Tuhan hari ini pribadi demi pribadi. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Pujian dan syukurku, oh, ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada. It's only by your grace. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Nyatakan ini dalam imanmu, nyatakan dalam Tuhan. Ku tahu hidupku, hidupku adalah penyembahan. Tuhan hadir di tengah-tengah. Roh Kudus, Kau menjamah dan melawat setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan yang hidup dari hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku, hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembah. Ku tahu hidupku, dalam nama Yesus, ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, berharga di matamu. Masing-masing semua tutup mata. Tidak ada yang lihat kanan kiri. Semuanya datang sama Tuhan pribadi demi pribadi. Anggap saudara sendiri dan Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara datang sama Tuhan. Dalam setiap persoalan yang ada. Mungkin saudara bertanya, di mana Tuhan? Saudara seakan-akan tidak mempercayai Tuhan. Seakan-akan masalah yang ada, gesekan yang ada, membuat saudara mengingkari tentang keberadaan Tuhan. Hari ini datang sama Tuhan. Sudahkah Tuhan menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita? Atau justru yang kita banggakan selama ini adalah apa yang menjadi pencapaian kita? Yang Ayub alami itu sama yang Tuhan alami. Yang Ayub alami itu sama dengan apa yang menjadi pengalaman Yesus waktu menuju Kalvari. Bahkan saat di atas kayu salib, Yesus merasa Tuhan meninggalkannya. Yesus merasa bahwa Allah Bapa meninggalkannya sehingga Yesus mengucapkan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkanku? Mungkin pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kenapa Tuhan meninggalkan saya sendiri? Karena saudara tidak jadikan Tuhan sebagai pusat utama dalam hidup ini. Sehingga waktu saudara mengalami masalah, saudara lari daripada Tuhan. Saudara tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Biar materi hari ini waktunya saudara. Masalah boleh ada apapun. Tantangan, halangan, rintangan, tekanan boleh ada saudara. Tapi itu tidak boleh menggeserkan posisi Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Dan setiap persoalan yang terjadi itu untuk memurnikan iman kita. Supaya di hadapan Tuhan. Sama seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Tapi kalimat ini tidak berhenti sampai di sini saudara. Paulus juga mengatakan, aku telah memelihara iman. Sampai di akhir hidup kita. Yang Tuhan tanyakan, masih adakah iman di bumi ini? Dan saya rindu Tuhan mendapatkan iman itu ada dalam kehidupan anak-anak muda di youth ini. Bukan masalah iman yang besar saudara. Saudara, Alkitab tidak menuliskan, bahkan Tuhan tidak memerintahkan kita untuk memiliki iman yang besar. No. Tapi iman yang benar disertai dengan pengalaman yang benar bersama dengan Tuhan. Biar meteraikan firman-Mu atas setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka yang mengalami kesendirian dalam hidupnya. Mereka sedang mengalami persoalan yang tidak ada kunjung jawabannya Tuhan. Sadari betul saudara-saudaraku. Dia hadir di tempat ini sebagai satu jawaban atas setiap persoalan kehidupan kita. Saudara sepakat dengan saya. Saudara mau undang Tuhan dalam hati saudara. Saudara taruh tangan kiri saudara di dada. Yang saudara rindu bahwa Tuhan ada dalam hatiku, tinggal diam dalam hatiku. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Ku tahu hidupku. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang ada. Kami mengundang Tuhan hadir atas hati kami. Bertakhta dan diam dalam tinggal hati kami Tuhan. Supaya hati kami tidak mudah tergoyahkan Tuhan. Sebab yang memuaskan keinginan kami, memuaskan hati kami, hanya Tuhan. Sebab itu Tuhan hadir dalam setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang lemah, yang tidak berdaya Tuhan. Saat ini Tuhan mengundang Engkau, hai Engkau yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan keringanan. Ku tahu hidupku, ku tahu dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Ora bata karala basiki kata karabaya sebata karala baya serala. Ora baya siki karabata karala baya siki kata kaya darala baya siki kata karala. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Yesus. Ku segenap hidupku, segenap hidupku ku tahu hidupku, lebih sungguh lagi, ku tahu hidupku, yes. Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Tuhan menanggung setiap beban berat yang kami alami. Sebab hanya Tuhan satu-satunya jawaban atas persoalan kehidupan kami. Baruk hakeber asyariyata. Terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersemakan. Jemaat sendiri nyanyikan, ku tahu hidupku. Nyanyi dari dalam hatimu saudara. Ya, dia hadir. Dia hadir saudara hari ini. Yes. Mungkin berat kita alami saudara. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Saudara tidak sendirian. Saudara tidak lagi sendirian. Sebab ada Tuhan bersama dengan saudara. Ya rapasiki kata-kata watakara.
hidupku. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan yuk. Biarkan musik mengalunkan lagu ini. Nama takara lamaya syata kanara lamara lamaya. Ya lamaya shiki kata kanara lamara. Bebaskan rohmu siang hari ini. Hanya engkau pribadi dengan Tuhan. Oh, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa iman adalah pemberian yang daripada Engkau. Di saat itulah kami mau bersyukur atas anugerah-Mu itu. Biarlah kami sadar betul bahwa kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau dalam setiap menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika kami sudah memiliki iman pun, iman itu perlu teruji. Pemurnian hanya datang daripada Engkau. Sehingga Tuhan hari ini kami percaya Tuhan setiap apapun kondisi kami itu adalah untuk memurnikan iman kami di hadapan-Mu. Sehingga hari ini Tuhan kami datang di tempat ini, kami punya kekuatan yang penuh karena kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Peter Tuhan. Di dalam setiap kepercayaan demi kepercayaan yang ditaruh, yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupannya. Biarlah Tuhan hari ini terus Engkau memakainya, Engkau melawatnya, Engkau terus menjamahnya. Sehingga Tuhan pemakaian ini pun dimanfaatkan, dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Biarlah hamba-Mu terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, baik pekerjaannya, lingkungannya, keluarganya, teman-temannya, kiranya boleh menjadi dampak kemuliaan yang daripada Engkau saja. Setiap apapun yang dirindukan, bahkan yang dicita-citakan hari ini, Tuhan yang boleh menjawab tepat pada waktu-Mu saja. Bahkan kelemahan fisiknya Tuhan, biarlah terus mengingatkan kehidupannya bahwa kehidupannya untuk memuliakan Engkau saja, untuk mengandalkan Engkau saja. Engkau menjamahnya Tuhan dan Engkau menguatkannya hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami pun yang boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, biarlah terus berharap mengandalkan Engkau saja. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarkan persembahan ini boleh juga menyenangkan hati-Mu dan kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Persembahan boleh dijalankan. Bersyukur kalau hari ini kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pengumuman untuk minggu ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Kalau teman-teman bisa meluangkan waktu, datang juga di dalam ibadah raya, yaitu tepatnya di jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Dan bisa langsung lanjut ikut youth, tepatnya di jam 12 siang sampai jam 2 siang. Besok akan dilayani oleh hambanya, Marco Nugroho. Biarlah kita juga sama-sama diberkati di minggu depannya. Dan untuk tanggal 26 kembali diingatkan, teman-teman juga boleh gabung. Kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus
Oleh sebab itu, boleh gabung bersama-sama di gereja tempat ini. Ingat jamnya pukul 9 sampai hingga selesainya nanti. Kiranya kita bertemu kembali dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang semua perlahan berdiri. Oh, praise the name of the Lord, oh God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. And we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord, oh God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing Your praise, oh Lord, our God, oh Lord. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena anugerah kasih karunia Tuhan, kami masih boleh berkumpul tempat ini untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Terlebih Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang membawa setiap kami semakin hari boleh semakin memahami apa kehendak Tuhan yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Setiap mereka mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan siang hari ini. Tuhan memberkati setiap mereka. Bahkan Tuhan setiap kami yang hadir, dengan segala apapun yang ada dalam kehidupan kami, setiap permasalahan, setiap beban, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa yang sanggup untuk mengangkat setiap beban, bahkan meringankan, bahkan menyanggupkan kami untuk menjalani setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami. Kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan dan penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya atas setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan. Baik itu studi sekolah kami, usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Mari yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.